Alhamdulillah, walhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina wal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas, usi wa nafsi wa iyyakum bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Seraya puji beserta syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah hingga pada kesempatan yang sangat baik ini kita masih dianugerahkan berbagai macam nikmat karunia-Nya, sehingga dengan semua itu kita dapat menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagaimana mestinya. Wabil khusus melaksanakan salatul Jum'ah secara berjamaah, dengan harapan mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita ini, sehingga diberikan pahala yang berlipat ganda, juga Allah datangkan keberkahan dari apa yang kita lakukan detik ini fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabat, para pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan wasilah seringnya kita bersolawat, kita akan diakui sebagai umat baginda Rasul minad dunya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salatul Jum'ah rahimakumullah. Dari atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat dan sudah menjadikan salah satu dari rukun khutbah, bahwasanya khatib berwasiat khusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah barang tentu dengan arti takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah sekaligus meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang salatul Jum'ah rahimakumullah. Kata takwa dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab ini kalimah namanya. Jadi kalau kata di Indonesia, bahasa Indonesianya takwa ini termasuk kata, tapi dalam bahasa Arab ini adalah kalimah. Dalam kalimah bahasa Arab, takwa itu mempunyai definisi dua. Yang pertama bisa dilihat dari segi lughah atau bahasa, yang mana takwa itu berarti khauf, takut.
Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang benar mendefinisikan takwa itu salah satu di antara 4, yaitu al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kata takut yang kita sematkan pada Allah ini berbeda saat kita sematkan kepada ma siwallah, kepada selain Allah, kepada makhluk Allah. Saat kita merasa takut kepada makhluk Allah, maka saat itu kita akan digiring, kita akan diarahkan untuk melakukan hal-hal yang bukan mendekatkan kepada yang kita takuti, tapi kita menjauh darinya. Kita akan memproteksi diri kita untuk tidak dekat dengannya karena kita takut kepada makhluk Allah. Tapi saat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru berbanding terbalik, kita diseret untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menghantarkan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taqarruban ilallah. Mengapa demikian? Saat kita takut kepada Allah, justru kita melakukan hal-hal yang menghantarkan kita dekat kepadanya. Karena kita takut kepada Allah, bukan takut kepada zat Allahnya, tapi justru kita takut kepada siksa dan azab Allah saat melakukan segala yang dilarang olehnya. Hadirin sidang salatul Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, dari segi istilah takwa menurut istilah, imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan segala perintah Allah sekaligus meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama, Al-Imam Al-Qushairi, ini menjelaskan takwa itu diambil dari dari huruf takwa itu sendiri. Bahkan akhirnya kita diarahkan juga untuk menjadikan bahwa ada beberapa karakter dari orang-orang bertakwa. Dari sekian banyak karakter, dari sekian banyak ciri orang-orang bertakwa yang diungkapkan oleh beliau, itu diambil dari kata takwa itu sendiri. Kita tahu kata takwa itu terdiri dari 4 huruf, ta, qaf, waw, dan ya. Yang dari 4 huruf ini mempunyai arti, mempunyai makna tersendiri. Bahkan ini dijadikan sebagai ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa. Tapi ini tidak menjadi sesuatu yang baku khusus, hanya inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Ini hanya sebagian dari sekian banyak ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama ada huruf ta, ta yang berarti tawadu. Tawadu, rendah hati. Awas, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Yang kita kenal dengan tidak sombong, tidak takabur. Orang yang bertakwa mempunyai karakter dia tidak sombong, walaupun dia diberikan oleh Allah berbagai macam kelebihan-kelebihan, baik itu masalah dunianya atau mungkin masalah akhiratnya. Dia diberikan kelebihan harta, dia diberikan kelebihan ilmu, dia diberikan kemampuan untuk beribadah lain dengan yang orang ada di sekelilingnya. Tapi dia nggak merasa sombong. Kenapa? Karena orang yang tawadu, orang yang bertakwa sadar betul kelebihan yang Allah berikan itu hanya semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah sangat mudah untuk mengambilnya kapanpun, saat bagaimanapun kita berada. Karena pada dasarnya kita manusia tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tawadhu orang-orang bertakwa. Yang kedua adalah qana'ah. Qana'ah artinya menerima. Bahkan kalau Al-Imam Ali karramallahu wajhahu bahwasanya beliau menjelaskan al-qana'atu bil qalil. Menerima dengan sesuatu yang sedikit.
Dia lapang dada, dia senang, dia menerima dengan ikhlas dari apa yang Allah berikan kepadanya. Dia nggak peduli dengan usaha yang dia lakukan, karena sesungguhnya usaha kasab yang dia kerjakan ini semata-mata adalah perintah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai manusia. Dan dia sadar betul hasil dari itu semua adalah hak dari prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nerima dengan apa yang Allah berikan, bukan hanya yang banyak, bahkan yang sedikit yang orang menganggap itu adalah kekurangan baginya, tapi dia senang, dia bahagia, dia terima dengan lapang dada. Orang-orang bertakwa, al-qanaatu bil qalil, yang akhirnya akan memunculkan sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bertakwa, dia tidak lagi menghitung berapa banyak yang Allah berikan kepadanya, dia tidak lagi menghitung berapa banyak yang dia dapatkan dari usahanya, tapi dia coba masuk ke dalam ranah sejauh mana dia sudah mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Yang ketiga adalah waro yang berarti berhati-hati. Orang bertakwa dia akan berhati-hati, dia akan bertindak, dia akan berlaku, dia akan berkata, dia akan melangkahkan kakinya, dia akan mengayunkan tangannya, tidak serta-merta dia lakukan, tapi dia akan coba untuk mengolah terlebih dahulu apakah yang akan dia lakukan diridhoi oleh Allah ataukah tidak. Orang yang bertakwa jangankan kepada sesuatu yang haram, hatta yang subhat pun dia akan coba jauhi itu. Waro, orang bertakwa akan waro. Yang terakhir, orang bertakwa itu adalah ya, huruf ya yang berarti yakin. Orang bertakwa dia akan memiliki keyakinan, baik keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketauhidan, ataupun keyakinan dengan apa yang dia lakukan. Amal ibadah yang dia lakukan bukan karena ikut-ikutan, bukan karena lagi tren akhirnya dia ikut, dia kerjakan itu semua, tapi dia lakukan amalan-amalan tersebut atas dasar keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala paparkan kita, berikan kita akan sifat-sifat yang telah tadi kita bahas bersama, kita kaji bersama pada kesempatan yang baik ini, yang mudah-mudahan juga Allah berikan kemampuan kita untuk bisa melaksanakan itu semua, sehingga Allah golongkan kita ke dalam orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu nasma'at qul astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah amarna bil ittihad wa i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذريته أجمعين رضي الله على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.